Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Juliana Sasmita dengan NIM 123002211. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda dalam fisika. Suhu didefinisikan sebagai parameter yang mengukur tingkat energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel yang membentuk suatu benda. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari suhu? Dalam kehidupan sehari-hari, suhu sangat bermanfaat sebagai nilai yang digunakan untuk menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda. Selanjutnya, suhu tubuh eksoterm dan endoterm. Mungkin ada perbedaan ya dari reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan energi atau panas ke lingkungan. Reaksi kimia ketika terjadi dalam suatu wadah yang terbuka pada umumnya akan mengalami pertumbuhan energi atau kehilangan energi dalam bentuk panas. Jika suatu reaksi yang terjadi dalam sistem menghasilkan panas, maka akan terasa panas bila sistem disentuh. Yang B yaitu ada reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ketika reaksi kimia terjadi di mana sistem menyerap panas, maka proses tersebut disebut reaksi endoterm. Ditunjukkan dengan keadaan sistem yang lebih dingin. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor atau panas dari lingkungan. Nah, ada perbedaan eksoterm dan endoterm. Kalau eksoterm itu panas dilepaskan atau terasa hangat. Kalau endoterm panas diserap atau terasa dingin. Nah, reaksi endoterm dan eksoterm adalah reaksi kimia yang masing-masing menyerap dan melepaskan panas. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Nah, mungkin ada berapa suhu kasusnya. Yang pertama ada habis sahur jam 4.40. Terus yang kedua ada jam 7.00. Terus yang ketiga ada jam 12.00. Yang keempat ada setelah buka puasa. Yang kelima ada jam 9 sesudah tarawih. Yang keenam ada jam setelah tidur jam 12 sampai jam 2 malam. Untuk jam habis sahur itu yang jam 4.40 itu suhu terukur 35,3. Kenapa kok terukur 35,3 derajat Celcius? Nah, ini dikarenakan memang suhu sangat dingin. Nah, oleh karena itu suhu terukur pada 35,3. Nah, untuk selanjutnya jam 7 suhu terukur 35,5 derajat Celcius. Nah, mungkin dikarenakan sudah mulai beraktivitas ya, mungkin jam segitu. Selanjutnya
ada jam 12 itu suhu terukur 36,6 derajat Celcius. Mungkin dikarenakan karena sudah lelah ya beraktivitasnya. Habis itu ada setelah buka puasa. Nah, untuk setelah buka puasa ini terukur 36,8 derajat Celcius. Selanjutnya ada jam 9 sesudah tarawih. Ini suhu terukur 36,6 derajat Celcius. Karena mungkin sudah malam, jadi mungkin udara pada malam hari sudah mulai dingin. Jadi suhu terukur 36,6 derajat Celcius. Nah, untuk yang setelah tidur jam 12 sampai jam 2 malam, mungkin suhu terasa dingin dan air terasa dingin pula. Jadi suhu mengalami penurunan dan suhu terukur 35,2 derajat Celcius. Nah, mungkin 6 tadi untuk studi kasusnya. Apakah kalian tahu apa sih faktor yang menyebabkan perubahan suhu? Nah, jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Pengaruh daratan atau lautan. Selanjutnya ada pengaruh ketinggian tempat. Selanjutnya ada pengaruh angin secara tidak langsung. Misalnya, angin yang membawa panas. Pengaruh panas laten yaitu panas yang disimpan dalam atmosfer. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu alat ukur suhu? Kenapa kita perlu alat pengukur suhu untuk mengetahui suhu? Nah, alat pengukur suhu bisa menentukan suhu secara pasti, baik suhu tubuh maupun suhu benda. Nah, mungkin banyak yang tahu ya untuk alat dari pengukur suhunya tadi itu apa. Nah, alat dari pengukur suhunya tadi itu adalah termometer.